itu dibikin rusak oleh orang-orang yang tidak memahami firman Tuhan. Diajak diskusi tidak mau, cuma mulut besar saja dalam room. Apalagi kita lagi di Manokwari, lagi Pesparawi ya, di sini. Jadi seluruh Papua ini termasuk Ternate semua datang ya orang-orang. Jadi saya mohon anak-anak Tuhan, mereka ya anak-anak Tuhan hati-hati karena pengajaran sesat ini lebih parah ya, mereka lebih parah daripada orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Mereka semua ini terlalu bikin diri. Ya, terlalu bikin diri ya. Diajak diskusi tidak mau, mulut besar saja. Iya, saya lagi makan durian teman-teman ini. Lagi di depan lagi makan durian, ini kumpul-kumpul lagi makan durian di warung. Saya kira 25.000 satu. Ini pohon sendiri kah? Ambar kan tidak? Ajang kau rasa. Kau rasa sana. Enak itu jadi. Jangan kau rasa. Kalau enak jangan kau rasa. Tidak bisa cari yang lain. Sampai keponakan minta saya bilang jangan. Ya jadi makan durian sambil cerita begini kan enak. Nah, jadi kami yang di dunia TikTok nih, khususnya kami yang daerah barat itu, kami belajar baik, kami belajar Injil sama orang di daerah timur sini. Insar, betul kah tidak ibu? Doang di barat itu harus belajar Injil dari Manokwari itu. Manokwari ini kan kota Injil, kota ini. Bisa kasih tau sama Doran. Jadi ini kata Tuhan saja, kata hamba saja. Apologet ini tidak paham. Bagi saya bukan apologet ya. Karena di TikTok ini banyak ngaku apologet tapi tidak tahu apa-apa. Pesparawi. Tuh ada di depan makanya ramai sekali jalan di depan. Coba teman-teman ada jual durian nih. Teman-teman lihat ini ada mama Dora. Mama Dora nih. Pesparawi ini nih. Nih Dora beli durian banyak-banyak nih orang-orang durian ini. Durian. Durian. Ini bom punya durian ini. Ini bom punya durian ini. Durian mentega. Mantap maknyus. Durian. Lagi musim durian sini, murah-murah. Ya, jadi lagi musim durian, teman-teman. Salam. Saya itu agak sedikit kecewa karena Metatron ini mulutnya besar. Kalau memang kau hebat, kau diskusi dengan saya, botak. Kau saja saya tanya, kau kemarin saya kau tidak bisa bikin apa-apa mau. Kau jawab Alkitab dengan sembarang kau. Durian. Ini baru enak ini. Ini durian apa namanya? Enak ini. Ini manis pahit. Ini kayak macam king anu. King apa? Durian king ini ada di Malaysia punya nih. Dari Malaysia punya apa? King apa namanya? Enak teman-teman. Usang king. Mirip.
Cuma dia kurang legit, kurang legit. Ya, lagi makan durian teman-teman. Makan durian tuh nggak banyak, itu rasa lah. Jadi ini lihat sini, lebih kamu tuh berteman tuh berdialog sama orang Muslim daripada orang hotel. Berteman juga dekat lebih baik sama orang Muslim. Orang Muslim tuh sudah tahu kita Kristen, jadi kita berbeda. Di Islam itu iman tidak bisa dipaksakan. Kalau di Kristen, ngaku Kristen, tapi bisa menjatuhkan teman, dikasih hancur-hancur, percuma. Cari teman Kristen tuh yang baik susah. Ya, saya kasih tahu nih. Cari teman Kristen tuh yang baik susah, teman-teman, susah. Kalau cari teman baik orang Islam banyak, 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 banyak. Ya, salam, salam. Di sini tempat rumah saya nih ada jual ikan, ada jual durian. Mau lihat orang jual ikan? Nih orang jual ikan, teman-teman. Kasih lihat ya, ini orang jual ikan. Tuh jual ikan di depan sana, ikan tuh, ikan. Tuh ada jual ikan teman-teman tuh. Ah itu jual ikan tuh. Ada jual ikan sih teman-teman tuh. Ah ikan-ikanan tuh bagus tuh. Nah itu durian. Jual durian lagi penuh ya, lagi rame nih. Salve. Ya jadi lagi bom-bom lagi anu. Lagi lihat mereka jual-jual anu, durian, jual nasi kuning. Di depan rumah, Jalan Sudirman, Manokwari, Papua Barat, yang mereka isukan bahwa bom-bom orang miskin. Bom-bom tinggal di kos-kos. Jadi bom-bom anak pergi jual diri, putih. Oh tunggu putih, saya masih di Manokwari. Saya sudah lagi atur-atur semua. Mudah-mudahan saja ya, Tuhan kasih kita umur panjang, kita ketemu ya. Tapi ketemu bukan di jalan, ketemu depan polisi kan. Ya, siapa yang mau naikin? Oh, Putri Bidadari. Halo. Bang. Halo, Yuli. Long time no see. Assalamualaikum. Yuli. Waalaikumsalam. Long Lagi time makan no durian, see. Yuli. Bang, Nih, apa durian. kabarnya? Kabar baik nih durian ini. Durian di mana nih? Lagi depan rumah ada orang jualan dari hutan. Oh, base-nya. Iya, di Bang, depan ada di jualan. mana? Di Di Papua? depan rumah. Hah? Oh, Depan rumah saya. Kalau ini kan di depan ini nih. Ya. Nah, oh makan durian nih, enak nih. iya. Tapi kalau durian jatuh, sini mah udah nggak ada durian jatuh, sini mah durian dari Sumatera, dibawa dari mobil-mobil box itu loh, mobil box pakai AC itu, nah, pakai itu. Saya punya rumah itu kan panjang. Kalau di tempat usaha itu, nah ini depan rumah saya kan ini. Kalau depan rumah sana dua. Nah ini depan rumah saya nih, depan jualan jualan kan durian kan. Tuh durian tuh, ini kan durian depan saya nih durian. Tuh. Ah, Nah itu anak saya punya motor ada dua itu sana itu satu, dua sana di dalam.
Nah, ini di bagian di depan apa usaha ada kafe. Ini kan kafe. Warung kopi. Anak saya punya usaha warung kopi. Tuh, warung kopi itu, kafe kopi sana. Tuh, ada tulisan kopi toh, benar nggak? Oh, ngopi. Tuh anak saya punya. Tuh motor dia punya motor 150. Ah, ini motor yang apa? 100 berapa ya nggak tahu ya. Nah, itu orang ada jual ikan Itu sana. pinggir jalan itu Pak Bomom. Oh, itu jalan Pinggir besar. jalan. Pinggir Tanah jalan saya besar. dari sini ke sana 30. Ke sana 25. Ini Irken ini, Pak Irken. Ada makan durian. Ada jualan. Irken pada ini Irken. makan Yang biasanya di live TikTok Irken. Tuh Irken. Itu siapa Pak Bomom? Abang saya Irken. Dia evangelis di gereja karismatik. Pak Irken. Lagi Pak Tuh, Bomom orang ada banyak jual. sekali gosip-gosip Pak Bomom tuh. Gimana tuh Pak Bomom? Gosip-gosip karena memang mereka itu kan hewan. Semuanya hewan. Gibah-gibah. Kalau orang Islam itu orang Islam tuh gak kayak mereka. Mereka itu iblis, lebis. Mereka bilang orang Islam tuh ajarannya nggak benar, justru mereka nggak benar. Orang Islam itu tabayun, orang Islam itu nggak bisa begitu. Mereka itu lain, itu oten bukan Kristen. Oten. Ya yuk lihat-lihat aja lah, selayang. Ya udah. Kan mereka bilang sama saya, nyuri duit travel, ngambil duit donasi, ngambil duit 134 juta, ada CCTV, macam-macam lah. Ngambil duit Nggak, uang travel gereja. siapa? Emang Pak Bomom bergerak di travel, bukannya si Lidara yang bergerak di travel? Nah itu dia, gua juga bingung lagi. Katanya gue yang otaknya. Si itu Metatron, ortodok yang tidak dikanonik itu. Gerejanya kan tidak dikanonik, ortodok tidak kanonik. Bukan ortodok koptik. Lo yang Kalau di Yun desa tahu bilang- kan Lidara yang bergerak di travel dari dulu lagi kan, sejak kita di zaman StreamYard kan. Lidara, Pak Bomom ada ikut-ikutan apa travel? Ya tapi orang Kristen banyak dibohongi. Ikuti begitu, dibohongi sama Metatron. Mereka percaya kalau bom itu pendusta. Salve. Itu. Metatron sekarang juga udah hilang udah di Belanda kan dia. Iya, nanti dia akan pulang, tapi dia ditangkap dulu. Dia sudah dalam buronan itu, sudah boleh ditangkap. Buronan urusan apa lagi Pak Bomom? Oh, nanti kau tenang saja. Dia punya kasus tuh berlipat-lipat itu. Berlipat-lipat Oh, nggak tahu kasusnya ya. itu. Kasus apa? Itu kan orang-orang penghujat Islam. Saya tuh bersyukur sekali orang penghujat Islam kalau ditangkap tuh saya orang pertama tuh. Ya, Metatron ada case lah, kalau yang saya tahu Metatron ada case dipolisikan dengan udah. Iya. Masalah itu. Pokoknya kalau oten-oten yang penghujat dapat tangkap saya yang pertama tepuk tangan. Ya saya yang pertama. Karena Saya nggak tahu. saya tidak menjual data, mereka bilang saya jual data, kan kurang ajar tuh. Nah, saya aja yang tahu nomor Pak Bomom, tahu nomor orang-orang nggak pernah saya sebarin. Pak Bomom saya punya oten-oten semuanya, ada pernah saya sebar, malah saya hapus-hapus semua Pak Bomom. Saya emang nggak pernah nyebarin data orang. Ya. Mereka fitnah saya. Makanya saya lebih senang duduk bicara orang Islam daripada orang Kristen. Yang pernah kasih saya duit sengaja saya buang, maksudnya saya buang-buang bukti-bukti transferan kan. Nggak pernah saya simpan, nggak pernah. Buat apa? Orang udah ditolong kok udah ditolong kok malahan nempeleng orang kan nggak enak. Iya. Maksudnya begini Yuni. Kita ini bersilaturahmi. Kita hidupkan di Indonesia. Berbeda itu nggak apa-apa. Pokoknya nama berdebat itu sepakat untuk tidak sepakat. Betul nggak? Ya Tapi debat orang memang. Kristen tuh
Memang udah beda dari awal sih Pak Bombom. Nggak mungkin Islam sama Kristen itu bisa disepakatin. Orang Tuhannya aja udah beda kok. Cara pemikirannya juga udah beda kok. Iya. Ay, Ya, tapi saya kan nggak pernah bongkar-bongkar pribadi-pribadi orang apa. Gila. Ditelusuri WA-nya. ya, bongkar pribadi kalau benar boleh. Foto-foto setengah-setengah telangnya. Oh, foto saya kan di Facebook. Duh nih, foto saya kan sudah lama di Facebook. Kecuali kalau saya nggak pernah open kamera boleh. Bukan, foto-foto WA-nya itu yang setengah-setengah telanjang Salve, itu. Bang Bom. Salve, Pak Tony, salve. Ah, makan durian, Pak. Mantap itu. Iya, lagi makan durian di depan rumah nih. Iya. Kalau di sana berapa ratus ribu Pak Bom Bom? Di sini yang paling enak kayak saya makan ini 50.000, paling enak. Murah. Ini kalau di Jawa ini harganya ya mahal lah. Ini durian Musang Tergantung King. itu Pak Bom Bom, tergantung musim juga. Kalau lagi murah, kalau lagi mahal satu kadang-kadang 100 ribuan ada. Kalau lagi murah 100 ribu. Tergantung sih. Tempat saya murah, Pak Bom Bom. Bu Putri juga. Di mana? Sumatera. Ada yang 20, ada yang 105. Makanya apa namanya durian dari Cilegon ini dari Sumatera dibawa pakai mobil box itu loh, mobil box besar-besar itu. Duriannya dari Sumatera, nggak ada dari sini. Terus saya lihat sendiri kan keluarin itu yang dari box. Yang susah itu ini, Pak, durian hutan, Pak. Kalau durian hutan itu dia durinya itu tajam, gepeng-gepeng gitu loh. Ada paling di Cilegon ini di Mancak. Mancak juga udah nggak ada durian jatuh. Semuanya pada dipangkas. Sebelum jatuh udah pada dipangkas. Mana dapat durian jatuh, durian jatuh susah. Iya. Shalom Pak Safior, shalom. Yalah Pak Bom Pak Bom. Safior mau makan durian. Kenapa Yoni? Ya apa-apa WA aja. Oh, ada. Kan udah ada nomor WA-nya. Anak-anak Iya. tahu ada donasi. Ya nggak apa-apa Yoni. Donasi ini pada hilang apa Bom Bom? Hah? Donasi udah pada hilang apa Bom Bom? Kalau Pak Bambom orang mau kasih puji Tuhan, tidak juga tidak apa-apa. Daripada bom dituduh-tuduh, toh makan uang perpuluhan, penipu. Tapi mereka nggak bisa membuktikan itu semua. Kalau mereka membuktikan boleh, saya senang sekali. Tapi tidak ada. Nah disitulah kita harus sabar. Karena saya ini kan hamba Tuhan. Jadi saya itu mereka tuduh begitu ya biarkan. Karena dalam firman Tuhan kami itu mengatakan bahwa kami akan difitnah, direndahkan. Ya udah, biarkan saja. Tapi buktinya kan tidak ada apa-apa sampai sekarang. Mereka kan cuma ngomong besar saja kan. Belum ada yang polisi kan Pak Bom Bom, belum ada BAP itu. Pak Safior, salam. Pak Safior, kalau Bapak kan di Amerika, durian. Ini durian Musang King ini, murah. Aduh. Enak ini. Tapi saya nggak, saya cuma makan 3 biji. Isinya banyak. Dia apa? Kalau mau durian jatuh kita harus tunggu di bawah pohon. Nggak ada, nggak soalnya kalau pohon Mahal ya. itu 50.000 aja di sini Pak. dipotong. Kalau udah Sampai biasa harganya dipotong tuh nggak akan bisa jatuh 300-an. itu. Tapi 50.000 nih. Malah susah lah mau cari durian jatuh. Bapak Ranto. jatuh aja. Janda jatuh. Kalau cari durian jatuh itu, Bu, kita sudah nunggu di bawah. Begitu mau Apa itu? jatuh, udah diambil tukai dulu, Bu, Sama ini biasanya. kah? Iya susah. Makanya menyimpan Apalagi ini dulu. kalau udah biasa diajar Air putih, untuk Kak. dipotong. Air putih Ares kah? Susah. Pak Safior naik, Pak Safior, cerita Pak Safior. Ya. 500.000 ya Pak Safior ya.
Mahal sekali Pak Safiur. Shalom hambanya. Pak. Ini Selamat Pak, pagi. sini malam Pak ini. Enak ini Pak. Ini cahaya terlalu terang jadi ini. Usang King nih 50.000. Dia Ya. punya isinya tuh bijinya kecil, isinya tebal, Mhm. baru kuning. Apa dia manis-manis pahit. Hmm. Tapi yang ini saya rasa mungkin faktor airnya kah? Tanahnya mungkin ya di sini ya. Kurang Iya. Kalau ada 50.000 kurang legit mau gitu, Pak kurang Bobo. legit. Maksudnya kurang apa? Kurang kental gitu, maksudnya legit gitu. Kurang. Kalau di sana berapa Pak? 500.000 ya? Di Amerika. Bisa di sini satu biji ya lebih kurang ya. Yang bagus ya gitu ya. 30-an ribu, 30-an dolar sampai 40 dolar. Wih, 500-600 ribu. salam. Iya, ini saya lagi duduk makan. Saya baru makan 3 biji Pak. 3 biji Ya. ini. 3 biji. Udah rasa kenyang. Karena Pak dia Bobo apa? nggak kuat Bijinya makan kecil, isinya lebat. Iya, Pak Bom nggak kuat makan durian karena oyong gitu Pak, kalau makan banyak. bukan. Kenyang, kayak macam saya tidak terlalu hobi jadi. Oh, kirain sempoyongan Pak. Kalau misalnya Pak Bom kira-kira kalau makan durian buat teman-teman ya, ada saran kan? Kalau kami dulu waktu saya di Medan Pak, itu kalau saya makan durian, air putih itu taruh di kulitnya Pak, minum dari kulitnya itu buat orang nggak, Iya, betul. iya, itu buat kita nggak Campur sempoyongan, garam nggak mabuk. ya, Om Timothy. Campur sedikit garam kah? Air Ya. putih ditaruh campur Nggak garam usah. sedikit. Nggak usah lah kalau tambah garam bang darah tinggi lah bang, gimana sih bang Tony? Makanya. Nggak, kalau Durian orang rasa tua Ronaldo. orang tua zaman dulu saya gitu dikasih tahu, dikasih garam sedikit terus diaduk-aduk di kulitnya, kasih air katanya baru diminum. Iya itu petua doang tuh. Ini yang kemakan. Kenapa buka itu terus simpan di sana? Enggak Kak Yuni, Jangan, Kak Yuni barang orang itu disimpan di kulkas. kami dari dulu kalau orang Medan Kak Yuni, kalau biar nggak mabuk makan durian itu caranya. Mau Iya, jangankan betul. satu buah gitu, 10 buah dihantam nggak mabuk kami, nggak oyong kami. 10 buah itu satu orang 10 buah nggak mabuk nggak oyong. Ya gitu caranya. 10.000. Tapi Gitu, saya itu bukan pernah, petua itu loh Kak. saya pernah dapat ya durian jatuh begitu jatuh lah waktu itu. Karena mertua kan punya pohon durian di belakang. Pas kita tidur itu nanti pagi-pagi itu kan jatuh, udah jatuh nanti saya cari gitu, saya telusurin. Udah itu langsung dimakan, rasanya enaknya. Apa ini saya cucu? Rasa durian Ini saya- jatuh. Ini saya punya cicit. Cucu punya anak. Ini. Saya punya cucu punya anak. Bohong apa, Bobo mengawal. Dalam nama Yesus benar ini. Saya punya cucu, punya cicit. Ini saya punya cicit. Gak percaya? Kawin muda. Ih, tidak Masa percaya. cicitnya Pak Bobo? Gak percaya sampai. Saya udah punya cicit. Waduh. Rambut saya dia udah putih kayak gimana. Enggak, istrinya Pak Bobo juga kan Maksudnya begini, Istrinya Pak Bobo kan saya awet muda. punya kakak puanak, kan keturunan toh Pak Safiur. Masa kok nggak ngerti? Dan Kakak saya punya anak, punya cicit kan sama saya punya cicit toh. Iya, tapi kan bukan Saya- bukan cicit kandungnya Pak Bobo. Iya, tapi kan keturunan. Sama dia panggil saya kan tete cicit toh. saya aja sudah jadi kakek saya. Iya. Masa Yuni tidak paham bahasa itu? Untung, Oh, makanya iya. bukan. Untung saya anaknya cowok, belum punya cucu. Kalau anaknya cewek udah punya cucu. Saya belum punya cucu lagi. Pak Safiur, Ya, minta maaf ya kalau saya lupa Bapak kemarin, aduh. Bapak yang Nggak kemarin apa-apa. kan ada sedikit berkat toh. Makasih Pak ya. Luar biasa nggak Pak. apa-apa, Makasih, nggak Pak. apa-apa. Iya. nggak apa. Saya soalnya Pak, saya jujur Pak, saya ini sebenarnya kalau saya orang biasa mungkin saya sudah sakit Pak. Tapi karena Bapak tahu kan,
Mereka nggak bisa membuktikan semua itu. Saya sebenarnya Pak, saya sebenarnya udah stres berat Pak. Yang terakhir ini anak saya itu saya sudah kayak macam gimana Pak ya? Untuk saya hamba Tuhan. Jadi saya punya darah-darah Sulawesi itu kan meledak, wajar kan Pak? Mhm. Udah terlalu Pak mereka. Jadi sekarang itu musuh dalam selimut. Lebih baik kita berteman sama orang yang memang bukan dari awal dia Kristen, orang yang baru bertobat itu lebih sedikit. Tapi yang bertobat betul. Iya. Kayak Putih itu bukan orang bertobat itu. Saya kira dia cuma Putih, pelampiasan saja. Putih, Pelampiasan aja Pak. Putih itu si Putih itu modal congor aja dia. Nggak ada apa-apanya itu si Putih. Modal congor aja. Makan sudah ini mah. Apapun dia bisa ngomong. Iya. Mereka itu nggak ada. Itu waktu dia sama Pak Pau. Iya Pak. Atau sama Pak Paul kenapa? Lanjut Pak. Waktu dia sama Pak Pau, ya jumpa di room gitu. Saya sebenarnya mau ngomong sama Pak Pau, tapi nanti kirain orang lain nanti saya ngomongin kejahatan orang ini nggak baik-baik gitu, banyak mulut dan gitu. Saya diam aja lah, bagus saya diam aja. Iya. Saya orangnya nggak mau ngomong yang tidak di belakang orang, saya nggak mau. Dan akhirnya terbukti ya, Pak Pau aja diserang. Iya. Kita itu biasanya ribut sama teman, tapi tidak sampai serang-serang pribadi begitu Pak. Bapak coba lihat orang Islam, nggak pernah. Iya. Kan? Kalau memang saya melakukan Iya. kejahatan Pak, ya saya sudah, itu kan kejahatan semua yang mereka sampaikan kan, betul nggak Pak? Itu kejahatan semua kriminal itu. Tapi terbukti mana yang terjadi sama saya kan nggak ada. Sebenarnya Pak Bom, kalau yang ada jiwa lamanya belum hilang, banyak yang begitu. Jiwa lamanya belum hilang. Bukan kita bilang dia jahat atau gimana, jiwa lamanya itu belum hilang. Kadang-kadang itu bisa keluar jiwa lamanya. Mereka itu udah terlalu Pak. Udah fitnahnya itu udah terlalu parah. Saya nggak tahu apa-apa. Yuni ini tahu saya Pak. Saya nggak punya travel. Kalau punya kedai kopi ya punya, anak saya punya. Warung-warung kopi gitu, istilahnya kafe-kafe kopi lah anak muda. Tapi kalau sampai punya travel, nggak punya lah Pak. Masa saya dibilang tuduh uang curi uang travel. Kan rusak sekali Pak. Hancur mereka. Terus mereka bilang anak Batak, saya curi uang anak Batak kan, ada CCTV. Kan Bapak juga dengar kan? Ada CCTV, aku ngambil duit. Iya. Ya lapor di polisi lah. Betul nggak Pak? Tapi yang terjadi kan Penjual minuman lagi ya. iya, jual minuman lagi Pak. Coba Pak. Kalau jual minuman Pak, ngapain saya mau di TikTok Pak sehari Pak? Aduh. Rusak ya Pak ya. Kamu tahu nggak waktu di roomnya si Reda, Ya kan enggak Pak. Saya Amin nggak terlalu Wijaya dengar. bilang, Pak Pau suruh orang untuk ngebunuh dia. Bun dia. Iya. Fitnah apa lagi tuh? Nggak mungkin lah. And then Sophia tuh bilang, iya betul, masa seorang pendeta berbuat demikian, kata Sophia tuh. Itu bukan pendeta. Sofiatul itu sebenarnya dari semua kesyukuran ini, kisru ini Sofiatul otaknya. Iya. Sofiatul itu. Sebenarnya dia tahu si Edis itu salah, tapi dia tetap menahan dia. Dia tahu si Edis itu salah, tapi dia menahan. Iya. Dan semua rata-rata orang yang bela Edis itu kebanyakan tuh ya orang-orang saksi Yehova.
saksi Yehova. Dan oten-oten yang tidak paham firman Tuhan. Untuk apa lagi kita mau diskusi sama orang Islam toh? Nah, orang Islam punya iman tuh kan boleh menikah, poligami. Yesus punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kapan lagi kita Saya mau diskusi kira- sama orang Islam, Pak? Saya kira si Edis tuh waktu kawin tuh dia masuk Islam ya. Saya nggak tahu, Pak. Kalau pribadinya Edis, saya tidak mau tahu, Pak. Dia mau mampus kamu apa terserah dia. Saya nggak tahu, Pak. Kalau pengajarannya memang saya harus hajar, Pak. Karena itu sesat, itu bidat. Bidat. Iya iya memang sesat dia. Jadi itu Sofiatul itu nggak mau tersaingi dengan Agatha. Makanya saya tuh sebenarnya ingin ngobrol sama Agatha. Agatha dan saya itu pengajaran agak sedikit beda ya. Tapi kalau masalah hal apologet, saya dukung dia. Karena Sofiatul itu kurang ajar dia. Sumber dari keributan itu kan Sofiatul. Kata itu bagus lah kata. Iya, pengajaran Agatha itu bagus. baik, bagus. Tapi dia kalau untuk kristologi ya agak sedikit inilah. Tapi kalau untuk primernya ya bagus. Primer ya. Hmm. Bapak di Amerika di mana? New York. New York ya. Ya. Iya, Bapak sudah kenal saya lama, Pak ya. Dari berapa ya? Ya, Dari sudah lama. 2000 berapa? Iya. Sudah lama. Itu dari saya nggak lebih kurang tahun 2020. Iya, 2020-an ya. Bapak sudah WA saya, Pak ya. Iya, Bapak sudah lama sekali kenal saya. Makanya kemarin yang saya punya tenda rubuh tuh kan Bapak ada bantu saya sedikit toh. Saya punya tenda itu. Itu Makanya, Pak. dari Tuhan Pak Bom Puetes. Iya. Saya memang Pak, jujur Pak. Saya kita kan harus jujur kan Pak. Betul nggak? Orang jujur kan disayang Tuhan kan? Cuma Ya. saya jujur dibilang tipu lah. Biasa jujur aja Pak. Memang saya nggak punya uang cash Pak. Sampai orang-orang bank kan saya bilang, nama saya kan kalian tahu. Coba cek di bank lah. Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri. Coba cek. Saya nggak ada utang. Bila perlu bank-bank yang ambil kredit itu, BFI ya. Nggak ada seperti gade-gade mobil, motor nggak ada. Motor pun saya nggak gade. Ya Pak, puji Tuhan Pak. Kalau sekecil apapun kalau kita butuh, pasti kan kalau umpamanya Metatron kan bilang saya bangkrut. Betul nggak Pak? Nah, kalau memang saya bangkrut, saya memang hamba Tuhan bangkrut, saya punya motor pasti saya sudah gade. Sekecil apapun kan? Betul nggak Pak? Mobil saya sudah gade. Terus saya tinggal di rumah sewa. Nah ini kan saya punya rumah Pak. Karena Tuhan memang sudah menyelesaikan semua bagi saya Pak. Makanya saya itu di gereja tidak pernah terima uang perpuluhan. Uang bantuan untuk makanan minuman aja saya nggak pernah terima. Nggak pernah. Ya saya hidup dari pelayanan. Ya kayak macam di lapangan, saya melayani orang kasih saya. Di TikTok, di YouTube. Nah, puji Tuhan. Ada syukur. Tidak ya sudah. Kalau uang cash, nggak ada. Uang cash banyak nggak ada. Paling pakai untuk makan, biaya anak-anak sekolah itu. Nggak ada lebih Pak, kasihan. Kalau harta benda ya ada. Tapi itu kan kita pergunakan pada waktu apa Pak? Namanya apa? Urgent ya Pak ya? Urgent. Iya, iya. Macam mereka tuduhkan anak saya kan jual diri. Itu kan sudah jahat sekali Pak. Nah Bapak kan sudah lihat saya. Itu karena saya udah marah. Anak saya itu 2009. Ya itu ya 2009. Itu 17 tahun lalu ya Pak ya. Itu saya udah beli emas. Itu masih kena 300.000 lebih Pak. Waktu itu 1 gram. Saya beli itu 60 gram untuk anak saya. Masih ada sampai sekarang. Nah kalau umpamanya sampai. Kalau umpamanya kalau anak saya mau jual diri Pak. Kan namanya emas itu kan kadang kita urgent kan Pak. Wajar kan Pak kalau kita simpan kan Pak. Karena anak saya itu kan nanti persiapan ujian skripsi. Mungkin dia beli buku atau apa. Betul nggak Pak? Kan kita tidak tahu uang kita ada atau tidak. Tidak mungkin kita melayani orang-orang kasih kita kan. Betul nggak Pak? Tidak mungkin. Kita nggak boleh nanti kayak orang kaya baru kita datang ke orang kaya punya rumah, orang miskin jangan begitu Pak. Semuanya kita harus layani. Nah anak saya dituduh begitu Pak, makanya kemarin saya marah.
Saya kasih tunjuk ini. Saya punya anak, punya gelang ini. Saya kasih lihat surat. Supaya mereka tahu bahwa itu bukan kuningan. Nah kalau saya mau jual sekarang Pak, 60 kali sekarang, harga sekarang berapa Pak? Iya toh? Dulu masih 2009, 333.000. Nah itu harta anak-anak saya itu saya simpan untuk mereka punya masa depan. Mereka kuliah, nah, nanti mereka masuk kerja. Kan butuh biaya kan Pak? Ya, ya. Tidak mungkin kita mau jual untuk makan. Dan Tuhan tuh pelihara. Kita yang beritakan firman Tuhan, kita makan dari pelayanan. Terus kalau kita masa mau minta-minta, ya makanya Bapak kalau ada orang kasih topi, nah itu tanda ucapan syukur saya Pak. Karena dulu kan saya bekerja itu kan Pak, namanya kan saya mantan kontraktor. Bapak kasih tahu tuh, Teringat topi. topi loh. Makasih Pak. Kalau topi nih Reda Marmo tuh paling marah sekali, marah. Yuli tuh marah sekali, topi loh. Tapi kalau di roomnya Reda dikasih anjing mahal loh. Oh itu ya, si RK itu biasanya kasih itu. RK kayak Norar itu. Ya. Saya Pak, mereka bilang Bom kenapa berteman sama orang Islam? Pak, saya ini kan mantan kontraktor Pak. Yang kasih saya proyek itu rata-rata orang Islam. Yang tantangan saya punya surat orang Islam. Makan, tidur dengan orang Islam. Bagaimana mereka berbuat baik sama saya? Justru saya ini malu Pak. Orang Kristen ngakunya apologet, tapi apa yang mereka lakukan? Memfitnah keluarga anak saya. Coba. Luar biasa Pak ya. Iya, iya. Shalom Pali, shalom Pali. Shalom Pali. Shalom, mohon maaf. Seharusnya saya yang Paham. dulu. Shalom. Apa-apa. Saya lagi di warung ada makan durian ini. Lagi makan durian, ada orang jual. Nih. Lagi durian nih, durian musangki. Luar Ini udah, biasa. Terus saya minum dengan ini, minum di Iya, taruh iya, di gini, tahu, Bang? iya, betul. Iya, sebagai netralisir itu. Iya, karena kita orang kan Netral. sudah umur toh. Iya, iya. Umur 54 ini harus jaga diri juga. Makan juga tidak banyak. Saya tidak makan banyak. Karena musangking ini dia puisi tebal, biji kecil isi tebal. Wow. Ini macam ini satu buah ini Pak, ini nih. Nih, satu buah ini. Ini kecil ini. Itu durian apa itu? Durian Musang. mentega. Iya, mentega, iya. musangking. Mentega, iya. Ini sudah bilang mentega tapi musangking ini warna kuning. Waduh, Enak enak sekali sekali. nih, Pak. Enak ya. Bijinya kecil, ini bijinya nih Pak, ini kecil ya, kecil sekali. Ya, betul. Isinya besar. Mahal. Kalau di sini mahal. Nah, jadi kemarin itu kan Pasila bukan room Pak, Pasila. Nah, terus di dalam itu kan ada mochi, ada Bapak apa mungkin juga paling. Iya, ada. Ada Darto. Nah, saya dibawa dengan ngopi rohani. Karena penuh, kita nonton di bawah. Nah, terus Pasila bilang, Pak Bom naik. Asalkan di bawah saya, celah lanjutlah kalian. Nah, terus Darto itu pergi bicara di Reda. Kayak sok pahlawan. Bom tuh tidak mau naik di bawah ke lawan saya. Kupal-paletin dia. Karena Darto. Ya, kapan kau menjadi orang hebat? Saya ini dihargai di Islam, di mata orang Islam, lo paling takut saya. Ya, saya kasih tahu. Nanti besok deh, so Sila ya. Nanti bilang Sila buka room, nanti saya lawan Darto. 13 item yang dia belan Edis. Semua, siapapun ya. 13 item ini. Tadi juga saya diajak diskusi debat sama si Ion. Pak Li, mau debat sama saya? Enggak. Kita kalau mau diskusi, ayo kita diskusi. Apa yang kita mau diskusikan, kata dia. Terserah. Ya sudah, kita diskusikan aja mengenai firman. Terus saya tanya ke dia, menurut kamu firman itu apa di dalam Yohanes 1 ayat? Yohanes 1 ayat 1 kan? Iya, firman itu adalah Allah. Oke, sepakat ya, memang betul. Mari kita menanjak ke tahap yang berikut. Nah, saya tanya, kalau menurut Ion, kenapa Rasul Yohanes menggunakan kata firman di ayat itu?
apa maksudnya? Dan kalau kita merujuk kepada logos, coba jelaskan. Tanya aja sama Yohanes, katanya dia begitu. Ion itu nggak tahu apa-apa, Pak. Aduh, kata dia, tanya aja sama Yohanes, jangan tanya sama saya. Ya sudah, kalau memang begitu, katanya mau diskusi. Dia kan nantang saya. Dia cuma menjelaskan Yesus punya Tuhan tuh di Matius 11 ayat 25. Saya bilang kalau kau jelaskan Matius 11 ayat 25, kau jelaskan yang baik-baik, jangan cuma sampai di situ. Terus dia bilang saya itu Tritunggal Bolpen. Saya bilang oke. Kalau kau bilang saya Tritunggal Bolpen, jangan kau nonton video setengah. Pada waktu itu saya lagi menjelaskan tentang hipostasis, ousia, dan saya lagi menjelaskan tentang modalisme. Saya bilang modalisme itu apa? Saya bilang sama dia, modalisme itu apa? Dia bilang dia nggak ngerti. Lalu saya bilang, kau parut dulu. Baru kau mau diskusi sama saya bagaimana? Kau tidak tahu tuh modalisme, baru kau cuma bilang saya Tritunggal Bolpen. Oh, on guys. Nanti saya tanya perikoresis apa? Ya toh? Iya. Hipostasis union itu apa? Nggak mengerti. Baru mau ajar saya, Iya, itu apalagi kan. yang room. Nah begini Iya. Pak Leo, terus begini room mereka nantang saya bicara masalah tentang eskatologi. Dia pikir tuh Pak, kalau saya ini kan punya jejak digital kan ada di YouTube kan. Saya Iya. mengajar mulai dari meter 1 sampai meter 7. 24 tua-tua, rapture, saya mengajarkan semua itu. Tentang kedatangan Yesus kedua kali. Saya sudah mengajar semua tuh. Nah Iya, sekarang, saya mau tanya sama mereka. Saya tanya gampang saja. Apa yang dimaksud dalam Wahyu 5 ayat 6? Domba yang tanduk 7 dan Berbentuk bermata. 7. Dia bisa menjelaskan kan tidak? Pakai Alkitab harus jelaskan. Itu harus kita menjelaskan dari Apokalipsis. Nah, Apokalipsis Iya, itu apa? betul. Silakan cari. Nah, itu ada sekolahnya. Kami itu ada sekolahnya. Tidak gampang itu. Ambil 1 tahun lebih itu, belajar itu. Iya, eskatologi. Baru kira di Google. Di Google itu gak semua dijelaskan. Aduh, sombong sekali mereka. Itu saya belum tanya nanti yang di Wahyu 6 lagi ayat 5 sama 6. Tentang apa itu kuda hitam, seorang penunggang membawa minyak dengan darah. Itu apa? Terus secupak dinar. Itu apa artinya? Harus kita ambil dari Apokalipsis lagi. Di situ. Ambil dari perjanjian lama lagi. Apa artinya? Aduh, ini orang-orang ini. Itu kadang-kadang Pak saya jujur Pak ya, saya bukan mau bilang kita, tapi karena mereka sudah terlalu kan. Sudah terlalu, sudah ya. Tadi si Malikil saya marah, saya bilang. RK itu sengaja Bang. Di situ RK menunjukkan Malikil punya kebodohan. Minta maaf Bang. Dia sudah terjebak. Tadi RK sudah bawa di Roma 1 ayat 3, Roma 8 ayat 3. Saya ada WA RK tapi RK nggak mau baca gitu. Soalnya RK dia kan tanya di perjanjian lama mana nubuatan tentang manusia itu akan menjadi firman itu. Di mana manusia? Itu ayatnya ada Pak. Itu mulai dari Mazmur 49 ayat 7-8, Mazmur 45 ayat 6 dan 7, Mazmur 89. Bapak silakan baca. Mazmur 89 ayat 26, 27, 28 dan terakhir Bapak baca Yesaya 43 ayat 4. Pak, satu-satunya orang di luar kepala itu saya, Pak. Yang bisa lawan saya cuma Palidara, Pak. Ini saya di warung nggak ada apa-apa, Pak. Iya. Silakan yang mau naik lawan saya, mari. Udah perlu saya sambil makan durian. Saya buat ayat apa, bunyi apa saya tahu. Iya. Baru ini mau lawan saya, bom. Wira ada di samping jual minuman. Sejak kapan Wira di Manokwari? Nah, Wira di Surabaya kok. Bom jual minuman. Pak Sapior ya. Nah, Kalau orang Pak jual Bom. minuman itu banyak duit. Pak Bom, ini Ya. saya mau izin turun dulu Pak Bom. Ya, Pak. Buat Pak Bom, sabar aja Pak Bom. Itu kalau memang saya lihat kelakuan yang sudah menyerang keluarga itu, kalau di kepercayaan saya ketika seorang romo atau pastor melakukan eksorsis itu, si iblis atau setan itu pasti menyerang bawa keluarga biasanya. Jadi emang Ya, kelakuannya sudah sama. Iya, Itu betul saja itu. Pak Bom. Tetap sabar ya Pak Bom. Ya. Semangat menjaring Amin, amin. jiwa. Salve, shalom teman-teman semua Salve, yang di atas salve. ya, salam kenal. Shalom.
Ya memang Pak Bom Bom, memang harus, ini kan sedang menghadapi peperangan rohani. Nah, yang kalau kita lihat bahwa si iblis itu licik. Ketika dalam rumah tangga itu ada celah yang dia bisa masuk, dia serang keberadaan keluarga. Ketika kita dalam posisi kuat dan ada celah di keluarga kita, itulah yang dia masuk. Jadi memang harus minta untuk dibungkus terus dengan kuasa darah Yesus. Iya. Baik anak-anak, istri, harta benda, dan semuanya harus tutup bungkus dengan darah Yesus. Betul. Iya. Memang kalau anak Tuhan itu iblis mencobai. Tapi kalau orang berdosa mencobai Tuhan. Iya, betul. Betul. Dan iblis tidak pernah mencobai mereka. Iya. Karena Mereka adalah sahabatnya iblis. Teman. Iya, teman. Itu. Itu tadi si Malikil bilang bahwasanya dia Minum. kan mereka menjelaskan mengenai kemanusiaan Yesus. Lalu dia bilang bahwa kemanusiaan Yesus itu genus. Nah, terus saya tanya dia, Malikil, kamu tahu nggak arti genus itu apa? Dia sendiri dia nggak paham genus. Saya bilang, genus itu kamu harus belajar biologi. Genus Homo itu merujuk kepada jenis spesies. Dan kalau kamu klasifikasikan, Saya mau pakai minum. Jangan sini, taruh sini. Baca ini pi bawa saya kulit durian lagi saya pakai minum. jadi kalau kamu Malikil menspesifikasikan, mengklasifikasikan, Ini saya macet kurus toh. ya shalom, shalom ibu, luar biasa. Bye-bye toh, nih. iyo, Istri saya ada kecil ya. bye-bye toh, Bye no. luar biasa. Ini macet nih, macet kecil dia nih. Lu 51 dang, 51. Oh dodo luar biasa. Masih dapat lihat nona no. Ayo. Kita kalau jalan sama dia orang kita piana. Iya. Sampai dia bilang gini, apa boleh godeng anak piana? Kurang ajar nggak ada kalau sama Manado tuh memang nggak ada. Tapi istri tapi bini dong. Ada bilang nggak ada so bagaimana? Terus bicara lagi toh. Bagaimana nggak ada mau begitu dong? Nggak ada mau bicara begitu. So tahu coba bisa bermain helikopter. So tahu tuh orang Manado tuh bulu rica-rica. Makasih. Nona luar biasa. Terima kasih. Logat Manado dang. Jadi Pak Sapior, kita dan Mai Tua kalau kita piba jalan, dia bilang tapi anak. Apalagi kalau Mai Tua baru pirang rambut tuh, sudah ada rambut putih. Oh, don kira kita pi anak, bukan anak yang tua dang. Kan Mai Tua itu. Saya Mai Tua ini kalau orang pikir masih muda umur 30-an. Ini tapi anak ya, Mai Tua. Iya. Tuh anak-anak seumur berapa? Yang tua seumur berapa? 29. Oh 29. Berarti Ayo tapi Mai Tua lihat coba. iyo 29. Dek, Kak David umur berapa? 33. Oh iya, kalau kita pe anak yang pertama 33. Lo masih jual durian kita di depan ini kasihan. Ayo teman-teman, ada yang mau belikan bom durian kah? Ayo daripada bantu Edis untuk bayar anu. Ayo saya tulisin ya. Sementara jual durian. Ya. Ya, beli durian dong. Kalau di sini mahal sekali itu jakilo satu kilo mahal dia sama dengan DP kuli jam masuk timbangan itu.